salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anna Suyanti dengan NIM 2019-008301 dari kelas 6A8 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Cara Meningkatkan Motivasi Kinerja Karyawan dan Tips Mencegah Burnout Work from Home atau WFH di tengah pandemi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester manajemen kinerja. Baik, pengertian dari kinerja karyawan menurut Profesor Dr. Muharyono, MSI, dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, kinerja karyawan merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral ataupun etika. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor yang pertama yaitu sikap disiplin. Salah satu hal penting dalam menjaga konsistensi kinerja karyawan adalah disiplin. Kedisiplinan karyawan sangat diperlukan demi kelancaran bisnis perusahaan. Setiap karyawan diharapkan memiliki sikap disiplin untuk mengikuti aturan perusahaan dan melaksanakan tugas masing-masing. Perusahaan sendiri dapat membuat kebijakan yang akan mempengaruhi sikap disiplin karyawan. Lalu faktor yang kedua yaitu motivasi kerja. Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak sadar dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Setiap karyawan tentunya memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beberapa karyawan ada yang memiliki motivasi bekerja untuk memiliki uang agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Beberapa juga ada yang memiliki motivasi kerja untuk meraih jabatan yang tinggi. Lalu faktor yang ketiga yaitu kompensasi atau insentif. Kompensasi atau insentif hampir bisa dipastikan mampu mempengaruhi kinerja karyawan. Kompensasi ini bisa diberikan kepada karyawan dalam wujud bonus yang mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, harapan untuk dipromosikan jabatan yang lebih tinggi juga bisa membuat karyawan dalam meningkatkan performanya. Selain sebagai bentuk penghargaan untuk karyawan agar bisa meningkatkan performa kerjanya, hal tersebut juga akan secara efektif memacu karyawan lainnya untuk bekerja lebih keras. Selanjutnya, faktor yang keempat ada gaya kepemimpinan. Karyawan yang mempunyai pemimpin yang baik pada umumnya akan mampu memberikan performa yang baik juga. Cara atasan dalam memimpin karyawan yang ada di bawahnya akan sangat mempengaruhi performa perusahaan dan juga karyawan. Gaya kepemimpinan yang baik adalah dengan cara mengayomi karyawan agar mampu menyelesaikan setiap tugasnya yang diberikan kepada masing-masing karyawan dengan tanpa tekanan yang berlebihan. Selanjutnya, yang kelima yaitu lingkungan kerja. Faktor lainnya yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati setiap karyawan menjadi tenang dan menjadi fokus dalam melakukan pekerjaannya. Perlengkapan alat kerja yang mumpuni juga akan membuat setiap karyawan bekerja dengan semaksimal mungkin. Selain itu, pihak perusahaan juga harus memperhatikan kesehatan dan tingkat keamanan karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan sesuai dengan keperluan karyawan. Lalu faktor yang keenam yaitu pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, khususnya untuk karyawan baru dan masih memerlukan suatu bimbingan. Sedangkan untuk karyawan lama biasanya memerlukan peningkatan kerja seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, pihak perusahaan bisa memberikan pelatihan langsung di tempat kerja atau dengan mendanai suatu pembelajaran terkait beberapa faktor penentu yang mampu mempengaruhi performa karyawan tersebut. Lalu, faktor yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Karyawan yang memperoleh perlakuan baik dari perusahaan akan cenderung mempunyai performa kerja yang baik. Kenapa? Karena pada saat itu karyawan akan merasa bahagia, lebih termotivasi, dan lebih dibutuhkan dalam perusahaan. Perlakuan yang baik tidak hanya diberikan dengan bentuk pujian, tapi juga bisa dalam memahami
Apa yang diperlukan, seperti dengan menanggapi saran yang diberikan oleh karyawan atau menghargai kehidupan karyawan dengan cara tidak menghubunginya di hari libur. Selanjutnya ada 5 cara meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama, apresiasi pencapaian dan berikan reward. Beri pengakuan terhadap hasil kerja keras dan pencapaian kerja. Budaya mengapresiasi kontribusi karyawan akan menciptakan iklim kerja yang positif, sehingga membuat setiap orang menunjukkan kinerja yang terbaik. Pengakuan adalah penghargaan paling mudah tapi cukup efektif. Beri pujian, sebut di depan pimpinan organisasi, dan beri ucapan selamat atas kinerja. Selain itu, juga dapat memberikan reward kepada karyawan, misalnya bonus berbasis kinerja, insentif, hadiah, ataupun bernilai bagi karyawan yang dihargai akan lebih termotivasi dibandingkan dengan yang tidak. Lalu, cara meningkatkan yang kedua yaitu dengan rekar keluhan dan feedback. Karyawan mungkin punya gagasan atau keluhan yang ingin disampaikan kepada perusahaan. Menyediakan waktu untuk mendengarkan bukan hanya untuk mengetahui masalah atau kesulitan yang dijalani dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga membuat dihargai dan dianggap sebagai bagian dari tim. Ini dapat membantu karyawan untuk lebih bersemangat dalam bekerja. Cara yang ketiga yaitu tanyakan apa yang diinginkan. Jangan ragu bertanya kepada karyawan tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan, baik terkait dengan pekerjaan maupun dengan masa depan. Mungkin karyawan akan mendapatkan beragam jawaban tentang apa yang penting bagi mereka, tetapi bisa menarik benang merah apakah itu tunjangan, cuti, ataupun bonus tambahan. Lalu, cara yang keempat yaitu beri kesempatan untuk tumbuh. Karyawan tidak hanya butuh gaji sebagai imbalan kerja, mereka juga butuh tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan karir. Untuk itu sebaiknya menciptakan lingkungan yang menyediakan jenjang karir yang terbuka, promosi jabatan yang transparan dan berbasis kinerja, serta pelatihan keterampilan dan kompetensi dengan memberikan mereka harapan dan kesempatan untuk maju secara tidak langsung telah membuat karyawan lebih bersemangat untuk mencapai dan menyelaraskan tujuan mereka dan tujuan organisasi. Lalu yang cara terakhir atau cara kelima yaitu libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Jika ingin karyawan terlibat dengan pekerjaan dan perusahaan, maka sebaiknya melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang penting. Misalnya, minta pendapat mereka tentang beberapa opsi kebijakan yang diambil oleh perusahaan di tengah mengalami kesulitan pandemi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan ikut serta mengambil keputusan, karyawan merasa ikut memiliki dan menentukan nasib perusahaan ke depan, bukan sekedar hanya bekerja mencari uang di perusahaan. Selanjutnya, apa sih itu burnout? Burnout adalah kelelahan fisik dan emosional yang terjadi akibat tekanan berlebihan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengancam kesehatan mental karyawan dan menurunnya produktivitas. Bagi perusahaan, hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya talenta terbaik. Saat bekerja dari rumah, stres pekerjaan bisa terjadi karena batas-batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi memudar. Akibatnya, karyawan bisa menghabiskan seluruh harinya untuk berkutat dengan pekerjaan. Selanjutnya ada tips mencegah burnout saat WFH atau work from home di tengah pandemi. Di sini, yang pertama ada jeli melihat adanya perubahan kinerja. Saat jarang bertemu tatap muka, mungkin akan lebih sulit untuk mengetahui yang terjadi pada karyawan. Sebagai manajer, cobalah lebih peka terhadap tanda-tanda burnout yang mungkin muncul. Beberapa sinyal yang bisa ditangkap antara lain produktivitas menurun, menarik diri, sulit fokus, dan sering mengalami masalah kesehatan. Jika ini terjadi, cobalah berbicara kepadanya, tanyakan apa yang menjadi tantangan terbesar yang mengganggu kinerjanya. Tunjukkan bahwa perusahaan bersedia membantu solusi untuk meringankan bebannya tersebut. Lalu yang kedua, buat jadwal yang jelas dan taati. Menetapkan jadwal yang jelas untuk jam masuk, jam pulang, jam meeting, dan menaati secara disiplin dapat membantu karyawan merencanakan harinya dengan lebih baik.
Rutinitas semacam ini membantu mereka untuk perhitungan agar pekerjaannya dapat selesai sesuai dengan batas waktu. Sebisa mungkin minimalkan jadwal meeting. Terlalu banyak rapat meski secara virtual dapat menjadi distraksi yang akhirnya memperlambat laju pekerjaan. Upayakan agar setiap karyawan dapat memilih tugas yang hendak mereka kerjakan. Alih-alih memberikan penugasan tanpa mempertimbangkan load yang dimiliki, hal ini dapat membuat kepemilikan atas pekerjaan dan perasaan tanggung jawab lebih tinggi. Lalu, tips yang ketiga yaitu berdiskusi dengan karyawan mengenai kebutuhan mereka. Beralih dari mode kerja dari kantor ke WFA bagi beberapa orang mungkin tidak mudah. Suasana rumah yang seharusnya untuk bersantai terpaksa diubah menjadi mode kerja. Ditambah koordinasi anggota tim juga jadi lebih menantang dibandingkan tatap muka. Bagi beberapa orang lainnya, bekerja dari rumah bisa membuat mereka berusaha lebih keras untuk membuktikan bahwa dirinya lebih pantas dipertahankan. Hal ini wajar mengingat masa-masa pandemi menimbulkan banyak ketidakpastian. Upaya pembuktian diri juga dapat membawa seseorang pada risiko burnout. Itu sebabnya penting bagi perusahaan dan setiap karyawan untuk menerapkan aturan main. Selain masa bekerja dari rumah, diskusikanlah dukungan apa yang dapat diberikan perusahaan pada masa sulit ini. Sementara itu, pastikan pula setiap karyawan memahami tujuan perusahaan. Tak ada salahnya untuk menyesuaikan kembali ekspektasi baik dari sisi karyawan maupun perusahaan, mengingat pandemi yang datang tiba-tiba membuat segala sesuatu menjadi tidak siap. Lalu, tips selanjutnya yaitu tetap jalin komunikasi. Salah satu cara perusahaan kesempatan tatap muka yang lebih menjadikan waktu itu lebih rentan membuat karyawan merasa dimotivasi dan menganggap perusahaan tidak peduli terhadap kesejahteraan. Itu sebabnya pastikan pola komunikasi dan program employee engagement berjalan semaksimal mungkin. Lalu tips yang terakhir atau tips yang kelima yaitu tetapkan dan hargai batasan mengenai jam kerja. Seperti yang telah disinggung, WFH membuat seseorang sulit memisahkan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Disinilah perusahaan memainkan peran penting upaya untuk tidak menghubungi perihal pekerjaan di luar jam kerja. Terlebih jika hari libur, karyawan yang menerima pesan terkait pekerjaan di luar jam kerja berpotensi mengalami stres karena work-life balance yang terganggu. Hal ini dapat menuntun mereka pada kondisi burnout. Lalu ada quotes sebelum video ini berakhir dari Gobin Vasge, yaitu belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih. Salam.